Debat Islam Kristen. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Video ini akan membahas soal debat Islam Kristen yang akhir-akhir ini mulai marak, terutama yang disiarkan melalui media sosial. Satu hal yang perlu diingat, debat seperti ini tidak akan menghasilkan seorang pemenang. Mengapa bisa begitu? Kita saksikan saja videonya sampai selesai. Perhatikan gambar ini. Siapa yang benar? Tentu saja tergantung posisi di mana dia berdiri. Itulah yang terjadi dalam debat Islam Kristen. Ketika membahas topik tentang Allah, tentang ketuhanan Yesus dan kitab suci, Muslim akan berpikir dan menjelaskan hasil pemikirannya menggunakan konsep Allah menurut Islam. Sebaliknya, orang Kristen akan menjelaskan berdasarkan Allah menurut konsep Kristen. Bagaimana bisa seorang Muslim dan Kristen masing-masing mengatakan pandangannya tentang Yesus adalah yang paling benar, kalau konsep ketuhanannya saja sudah saling berbeda? Islam benar itu berdasarkan konsep ketuhanan Islam. Begitu juga Kristen benar ya berdasarkan konsep ketuhanan Kristen. Keduanya tidak mungkin sama-sama benar. Islam mengatakan Tuhan tidak bisa jadi manusia, sedang Kristen meyakini Tuhan bisa menjadi ciptaan, atau lebih dikenal dengan istilah teofani, penampakan Tuhan. Nah, kedua keyakinan ini tidak mungkin benar semua. Konsep Allah menurut Muslim, Allah bertahta di arsy-Nya dan tidak berada di mana-mana. Jangan juga mengatakan Allah ada di mana-mana, kurang tepat. Kalau ditanya Allah ada di mana, maka Allah bersemayam di atas arsy, sudah begitu saja. Allah juga tidak bisa menjadi ciptaan. Mana semua di mana-mana? Allah di mana-mana? Apakah dalam tubuh manusia? Ini pendapat yang tidak logis dan melazimkan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti melazimkan Allah berada di tempat-tempat yang kotor, Allah berada di tubuh-tubuh manusia yang hina, Allah berada di tempat orang yang tukang bermaksiat. Logika manusia yang diterapkan pada Tuhan. Berikut ini contoh bagaimana saudara kita Muslim dengan konsep ketuhanannya yang dia imani digunakan untuk memahami Tuhannya orang Kristen. Ketika Allah yang mengambil rupa atau berinkarnasi sebagai manusia, Yesus, menderita sengsara dan disalib, Yesus menjadi nampak lemah dan seperti tidak berdaya. Penampakan seperti ini adalah salah satu dari banyak sebab Islam tidak bisa menerima Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, karena akan membayangkan Allah menjadi sosok yang lemah seperti manusia ciptaannya. Dalam sebuah debat, seorang Muslim pernah bertanya, ketika Yesus disalib, lalu siapa yang mengatur surga? Logika saudara Muslim kita itu kurang lebih begini. Karena meyakini Allah tidak bisa menjadi ciptaan, maka ketika ada Yesus di bumi dan disalib, dia berpikir di surga tidak ada Allah. Surga sedang kosong, ditinggal Allah yang menjadi manusia dan berada di bumi. Ada juga yang mempersoalkan kata firman keluar dari mulut Allah. Karena ada kata keluar, Muslim ini berlogika saat firman keluar,
Allah pernah suatu ketika tidak punya firman. Cara memikirkan Tuhan seperti ini menurut saya bersumber dari keyakinan firman bukan Tuhan, Tuhan tidak bisa jadi ciptaan, dan Tuhan tidak ada di mana-mana. Ini saya sebut sebagai logika batasan ruang dan waktu. Logika ini menerapkan atribut ciptaan dalam memahami eksistensi dan kuasa Tuhan. Perubahan atribut atau sifat Allah itu dipahami seperti nasi menjadi bubur. Ketika sudah menjadi bubur, nasinya hilang berubah jadi bubur. Ilustrasi ini mengandaikan seperti ini. Ketika Allah menjadi manusia, kemuliaan dan kekuasaan Allah hilang dan berganti dengan yang ada dalam diri manusia. Persis seperti halnya nasi yang hilang berganti jadi bubur. Inilah sebenarnya yang disebut sebagai logika menyamakan Allah dengan ciptaan. Saudara Muslim kita menyebutnya sebagai perbuatan syirik. Perlu diketahui, meskipun sulit bagi saudara kita Muslim untuk tidak mengatakan orang Kristen tidak melakukan perbuatan syirik. Faktanya, orang Kristen sebenarnya tidak pernah berpikir menjadikan Tuhan sama derajatnya dengan ciptaannya. Mempercayai Allah bisa menampakkan diri dalam rupa ciptaan, itu tidak lantas menjadikan kemuliaan dan kemahakuasaan Allah lalu terdegradasi ikut turun menjadi sama dengan ciptaannya. Orang Kristen mempercayai Tuhan adalah roh, omnipresent, teofani, dan bisa berinkarnasi. Saya sebut saja ini adalah basic belief atau kepercayaan dasar. Turunan dari basic belief ini adalah kepercayaan kepada ketuhanan Yesus, konsep keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, model pewahyuan, nubuat para nabi, dan seluruh sistem kepercayaan dalam kekristenan. Iman kepada Allah yang satu dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus dibangun di atas basic belief ini. Dengan begitu, basic belief atau konsep ketuhanan Islam seperti penjelasan di awal tadi tidak mungkin dipaksakan untuk memahami dan menjelaskan ketuhanan Yesus dan konsep keselamatan dalam teologi Kristen. Debat pada akhirnya hanya akan menjadi ajang retorika para pembuat tafsir, menjadi panggung tempat mereka saling berbantah, saling adu argumen dan dalil. Yang Islam menafsirkan ajaran Kristen berdasarkan basic belief Islam, yang Kristen menafsirkan ajaran Islam tanpa mengkaitkan basic belief-nya Islam seperti apa. Nah, kemudian ada yang mengklaim menang. Lah kalau para pendebat ini masih bertahan pada posisi basic belief-nya masing-masing, lalu menang apanya? Kalau dibilang kelihatan unggul, secara jujur harus diakui mungkin ada benarnya. Karena pandai bicara, pandai bersilat lidah, pandai ngeles dan banyak referensinya, maka dia menjadi seperti unggul gitu. Sementara lawan debatnya mungkin argumennya tidak kuat, kurang referensinya, nggak pandai ngomong, dalilnya pun tak bisa dia tunjukkan. Tapi dia tetap kuat bertahan dengan basic belief-nya. Jadi secara esensinya, ya ndak ada yang menang dan ndak ada yang kalah. Terlepas dengan yang suka atau tidak suka debat, bagi saya pribadi, sebagai orang Kristen yang ingin terus belajar, saya bisa menjadi sedikit lebih banyak tahu
tentang ajaran Islam dan bagaimana pandangan saudara muslim kita ini pada kekristenan, ya dari nonton debat seperti ini. Sampai di sini jumpa kita. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.